Halo, perkenalkan nama saya Elsandra Pinky Sasmita, NPM 147. Saya akan membawakan materi mengenai potensi gempa bumi Selat Sunda untuk memenuhi salah satu tugas kebencanaan geologi 2020. Kita merupakan daerah pertemuan beberapa lempeng tektonik yang aktif, di antaranya lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Selain itu, lokasi Indonesia yang berada pada Pacific Ring of Fire menyebabkan Indonesia harus terus menghadapi risiko bencana yang berpotensi terjadi. Seperti halnya letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, bahkan banjir. Oleh karena itu, diperlukan adanya studi lanjut dan mitigasi bencana pada berbagai daerah di Indonesia. Salah satu bencana yang sering terjadi dan menimbulkan banyak korban jiwa di Indonesia adalah gempa bumi. Gempa bumi dengan magnitudo 5 skala Richter hampir terjadi setiap harinya di Indonesia dan menyebabkan berbagai kerusakan. Gempa bumi dapat terjadi karena adanya pertemuan lempeng tektonik, di mana setiap lempeng akan mengalami pergerakan satu sama lain, baik bergerak saling menjauh, saling mendekati, ataupun saling bergeser. Di Indonesia, pergerakan lempeng yang menyebabkan gempa umumnya karena lempeng yang saling bertumbukan satu sama lain, sehingga karena adanya pergerakan tersebut mengakibatkan adanya kumpulan energi. Seperti contoh, lempeng Pasifik yang menujam di bawah Eurasia, maupun lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Apabila daerah tersebut tidak dapat lagi menahan besarnya tegangan yang terakumulasi, maka akan terjadi pelepasan energi diikuti oleh dislokasi pada daerah tersebut. Hal ini juga dikarenakan adanya gerakan lempeng yang macet ataupun saling mengunci, sehingga kemudian akan menyebabkan gempa bumi. Penelitian mengenai geologi dinamik di Selat Sunda sudah banyak dilakukan, mengingat daerah Selat Sunda merupakan jalur yang aktif, baik sebagai jalur pelayaran, industri minyak dan gas bumi, maupun kawasan wisata. Oleh karena itu, penelitian mengenai bahaya dan resiko bencana dari Selat Sunda perlu dikaji. Nah, lalu bagaimana sih pembentukan Selat Sunda? Pembentukan Selat Sunda berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya dikarenakan dua hal. Pertama, karena adanya zona tumbukan, dan yang kedua karena adanya gaya ekstensi sehingga terbentuk sesar normal atau graben dan volcanic line yang bersamaan dengan magmatisme Jawa. Lalu, bagaimana sih potensi gempa bumi di Selat Sunda? Tentu saja kita sering mendengar mengenai bencana maupun potensi gempa bumi di Selat Sunda, seperti contoh tahun 2018 di mana bencana tersebut menyebabkan tsunami. Faktor yang dapat menyebabkan gempa bumi di daerah Selat Sunda yaitu keberadaan zona tumbukan, patahan aktif busur Sunda, dan patahan mentawai. Gempa bumi kuat dan berkedalaman dangkal sering terjadi di zona tersebut. Kawasan Selat Sunda merupakan kawasan megatrust atau kawasan penujaman, sehingga potensi gempa yang terjadi kurang lebih 8,5 skala Richter yang diperkirakan, di mana terjadi karena terdapatnya seismic gap pada zona peralihan. Gempa bumi juga dapat dipicu oleh kegiatan vulkanisme yang disebabkan oleh gunung api Krakatau atau gunung api anak Krakatau. Bagaimana dengan mitigasi gempa bumi di Selat Sunda? BMKG telah melakukan beberapa analisis untuk mengetahui potensi bencana yang mungkin terjadi, terutama pada wilayah megatrust. Analisis yang dilakukan berupa analisis probabilistik, PGA dan PSA, dan analisis deterministik. Selain itu, pembuatan zona seismotektonik membantu analisis asal-usul penyebab terjadinya gempa bumi yang dapat menimbulkan resiko bencana. Kemudian, bagaimana sih kita mengantisipasi terjadinya gempa bumi? Pertama, sebelum gempa bumi terjadi, kita harus mengetahui karakteristik lingkungan kita berada. Kemudian, membuat bangunan tahan gempa, menghindari pembangunan di sekitar area rawan gempa, juga mengatur segala perabotan sehingga berada di tempat yang aman. Kemudian, saat terjadinya gempa bumi, ketahuilah tempat yang aman dari reruntuhan dan goncangan.
menjauhi bangunan atau tempat yang menyebabkan bencana seperti dekat gedung, wilayah pantai, maupun wilayah longsoran dekat pegunungan. Kemudian, setelah terjadinya gempa bumi, kita harus memeriksa lingkungan sekitar, tidak memasuki bangunan yang terkena gempa, juga mengikuti informasi dan perintah instansi yang terkait. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.